Halo semuanya, perkenalkan saya Lukas, dan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana seharusnya kita dapat mengendalikan emosi diri dengan baik. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Pertanyaan terkesan basa-basi, namun saya bertanya hal demikian agar kita dapat berkaca kepada diri kita sendiri tentang bagaimana keadaan kita saat-saat ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Dan bagaimanakah cara kita mengendalikan emosi kita dengan baik? Apakah yang dimaksud dengan emosi? Menurut Press tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa emosi adalah hasil reaksi tubuh terhadap situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi berkaitan erat dengan aktivitas kognitif manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Sebagai mahasiswa, terkadang banyak situasi yang membuat kita mudah untuk terpancing emosi, mulai dari tugas yang menumpuk dengan deadline yang berdekatan, teman yang sering mengganggu, ataupun keluarga yang kurang suportif. Hal-hal tersebut dapat membuat kita tidak nyaman secara pikiran maupun emosi. Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk dapat mengendalikan emosi kita dengan baik? Sekarang saya akan membagikan tentang bagaimana cara agar kita semua dapat mengendalikan emosi dengan baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengobservasi dan mendeskripsikan emosi tersebut. Kita harus bisa untuk mengobservasi emosi apa yang kita rasakan, seberapa besar intensitas emosi tersebut, apa yang memancing emosi itu, apa yang akhirnya kita lakukan, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah dengan mengetahui dampak emosi tersebut kepada kehidupan kita. Kalian bisa menuliskan 3 emosi yang baru-baru ini kalian rasakan, entah itu senang, sedih, ataupun galau, dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa menuliskan dari masing-masing emosi tersebut. Yang pertama, apa yang membangkitkan emosi itu? Yang kedua, apa yang kalian rasakan tentang kejadian itu? Dan yang ketiga, ke arah mana emosi tersebut membawa kalian? Entah itu ke penyelesaian masalah, mengatasi masalah, atau malah menghindar. Dan yang keempat, bagaimana cara kalian dalam mengekspresikan emosi tersebut? Dari kata-kata, dari raut wajah, dari sikap, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, apa efek dari emosi tersebut kepada kalian? Entah itu secara fisik, mental, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencoba untuk menulis 5 hal tersebut dan merenungkan apakah emosi tersebut membawa dampak yang negatif atau positif kepada kehidupan kalian. Dan langkah terakhir dan yang sangat mungkin untuk kalian lakukan adalah dengan mengubah pola pikir kita. Di balik dari pola pikir kita, di balik dari emosi kita, terdapat pikiran dan keyakinan yang membentuk kita. Bahkan ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita bisa dapat mengubah cara kita berpikir tentang apa yang terjadi kepada kita, dan juga kita bisa mengubah apa yang kita rasakan. Karena itu, pastikan pola pikir kita selalu baik agar emosi pun dapat kita kendalikan dengan baik. Pada akhirnya, poin terpenting dari semua yang telah saya sampaikan adalah bahwa kita selalu bisa untuk mengendalikan emosi diri kita dengan baik. Kita punya kendali untuk menentukan apa yang harus kita rasakan, kita pikirkan, dan semua yang akan keluar daripada diri kita. Pengendalian emosi adalah salah satu kemampuan terpenting, dan kita harus menaruh perhatian serius jika kita ingin hidup berdampingan dengan orang lain, karena tanpa pengendalian emosi diri yang baik, kekuatan dalam diri kita akan menjadi negatif. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi setiap kita. Terima kasih.